Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dapat diketahui bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia berawal dari jalur perdagangan laut yang ramai pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat mulai berlayar melintasi Samudra Hindia, membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan. Namun, yang mereka bawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Melalui interaksi perdagangan, para pedagang Muslim mulailah memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat. Awalnya, ajaran Islam diterima di lingkungan kerajaan dan kalangan elit, terutama di wilayah pesisir seperti Samudra Pasai dan Perlak di Aceh. Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia pada abad ke-13. Dari sini, Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain melalui jalur perdagangan dan pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama yang memeluk Islam di Samudra Pasai. Peran para ulama dan tokoh sufi sangat penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan spiritual. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung damai. Para ulama pun dan pedagang memperkenalkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya dan sosial, termasuk seni, musik, dan sastra. Masjid Agung Demak menjadi simbol penting perkembangan Islam di Jawa yang didirikan oleh para wali songo. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. Peran wali songo sangat besar dalam menyebarkan Islam di Jawa. Mereka memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal, seperti gamelan dan wayang, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Selain di Jawa, Islam juga berkembang pesat di Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional. Dari sini, Islam menyebar ke wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Melalui pendidikan, dakwah, dan pernikahan, Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ajaran Islam mulai terintegrasi dengan tradisi lokal, menciptakan identitas Islam Nusantara yang khas. Hingga hari ini, Islam terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sejarah panjang penyebaran Islam menciptakan harmoni antara nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal, menjadi Indonesia sebagai negara dan populasi Muslim terbesar di dunia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah kisah tentang perjalanan, pertemuan budaya, dan adaptasi. Ajaran Islam yang masuk dengan damai telah membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia hingga saat ini. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama, dari mana sih asalnya kedatangan Islam pertama kali bisa sampai ke Indonesia? Lalu, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia? Dan juga, kapan ya agama Islam masuk ke Indonesia? Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam mengusulkan beberapa teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali disituskan oleh J. Pitnapel. Menurut J. Pitnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah lama terjalin. Dari adanya teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Teori Gujarat juga mempunyai kelemahan berikut ini. Yang pertama yaitu kurangnya bukti pendukung. Dan yang kedua yaitu pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi masih terdapat pengaruh Hindu-Buddha. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua,
teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Menurut teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa, dan persamaan nisan pada makam Malik As-Saleh. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena kurang memiliki bukti yang cukup kuat. Pedagang Persia di Nusantara jumlahnya sedikit. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Makkah. Teori Makkah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Bukti pendukung teori yang pertama yaitu adanya kesamaan mazhab, gelar Malik yang berasal dari Arab, ditemukannya perkampungan Arab. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Makkah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya cukup bukti yang menjelaskan peranan bahwa Arab dalam menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama yaitu banyaknya pendakwah dari keturunan Cina. Kedua, adanya masjid dengan arsitektur Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya ditantang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Nah, itu tadi merupakan 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari 4 teori tersebut memiliki kelemahannya sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Mungkin cukup sekian pada video yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.